Teman-teman, jadi yang ingin membuat pintu koboi ataupun pintu angin-angin, ini solusinya. Jadi ini kalau misalkan pingin tertutup bisa tertutup, dan jika pingin ada udara yang masuk, ini tinggal dibuka aja begini kurang lebih. Nah ini jadi ini untuk penutup kalau malam ya. Jadi kalau siang kalau mau masak, karena ini dapur, jadi masih ada satu pintu di bagian belakang. Dan nanti ini kalau misalkan suatu saat lu naruh barang ataupun apa, ini mesti bisa dibuka begini. Nah jadi ini konsepnya kayak pintu kipasnya, jadi dua pintu di dalam satu kusen. Nah seperti ini. Nah jadi ini ditutup aja buat angin-angin. Dan kalau buat malam hari bisa ditutup semua. Apa kabar teman-teman, kembali lagi di channel Alis Ciamis. Di video kali ini saya ada pembuatan pintu kipas ataupun pintu double. Nah ini tujuannya pintu angin-anginnya, jadi kalau kita mau masak ataupun beraktivitas di bagian dapur, jadi si pintu utamanya bisa dibuka dan disisain yaitu bagian dalam pintu kaca. Nah ini langkah awal kita pembuatan dulu dengan menggunakan bingkai besi 40 x 60 cm. Dan untuk bagian pintu kasanya kita menggunakan diameter besi yang sama yaitu 40 x 60. Dan jangan lupa pula untuk pengelasan pintu dikasih space ataupun jarak kurang lebih 2 mm supaya pintu tidak gasruk ataupun kena ke bagian kusen. Oke, lanjut kita untuk pembuatan pintu pelatnya, yaitu dengan menggunakan besi dengan dimensi yang lebih kecil dengan ukuran 40 x 40. Jadi ini tujuannya pintunya ditumpuk dua pintu ya. Jadi kalau menggunakan hollow bingkai 40 x 60 sama, jadi si bagian ramnya akan kepentok dengan bagian besi plat. Jadi ini untuk bagian pintu plat menggunakan besi hollow dengan dimensi ataupun ukuran yang lebih kecil. Oke, karena ini pintunya untuk rumah sendiri ya ataupun buat kontrakan sendiri, jadi saya di sini menggunakan besi sisa dari pembuatan pagar. Nah ini karena ada waktu senggang, saya membuat pintu angin-angin buat rumah ataupun kontrakan sendiri, jadi tidak semua menggunakan besi baru. Oke, sebelum melakukan pemasangan pelatnya ataupun besi ram, kita diutamakan untuk pemasangan dulu engsel di bagian atas dan bagian bawah, supaya nanti kalau sudah terpasang engsel ini akan mempermudah pemasangan plat karena sudah tersetting dengan rapi. Dan untuk melakukan pemasangan engsel jangan lupa kita kasih dulu hollow, ini tujuannya supaya center di bagian atas dan bawah. Nah ini tujuannya supaya engsel tidak bengkok dan mudah saat dibuka tidak seret. Oke, dan untuk pemasangan engsel untuk instalasinya dipastikan harus baik dan benar serta presisi, dan jangan sampai saat dibuka atau ditutup si pintu seret ataupun terlalu longgar. Oke, dan setelah instalasi engsel terpasang, kita lanjut untuk ke pemasangan bagian platnya. Ini untuk pemasangan bagian plat di hollow bingkai ukuran 40 x 40. Nah ini kita dengan menggunakan besi plat takuki atau plat bending. Nah ini untuk ukurannya kita dilebihin kurang lebih 5 mm dari bagian dalam pintu. Nah ini teman-teman jangan lupa saat melakukan pemotongan untuk plat besi tekuk ataupun bending dilebihin si platnya 5 mm.
Oke teman-teman, ini untuk motif platnya sudah kita buat ataupun sudah kita bikin. Nah ini untuk instalasi pemasangannya, yaitu ada di bingkai pintu paling kecil ataupun pintu paling depannya di ukuran hollow 40 x 40. Oke, dan setelah besi plat terpasang, kita lanjut ke pengelasan besi bagian dalam. Nah ini untuk pintu 1 kita menggunakan ram bolong. Tujuannya ini saat pintu plat dibuka, jadi ada sirkulasi angin yang masuk ke dalam. Oke, dan untuk pengukuran ataupun pemotongan besi platnya jangan langsung dipotong, karena ini untuk mengurangi jarak saat pengelasan. Jadi sebagian dulu dielas di beberapa bagian pintu, lalu untuk pemotongannya setelah ditempel. Jadi setelah dari pintu si plat bisa dipotong, ini untuk jarak yang lebih sedikit ataupun tidak longgar. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.